Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap belajar semuanya? Pasti sudah siap ya, karena saya juga sudah siap untuk belajar menemani kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya saya juga mengingatkan kepada kalian tentang aturan pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, jangan lupa kalian untuk absen kepada guru pengajar kalian masing-masing ya. Yang kedua, jangan lupa siapkan buku catatan dan buku tugas kalian untuk mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru pengajar kalian. Yang ketiga, jangan lupa materi-materi yang disampaikan oleh guru kalian itu disimak sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kalian gagal paham dengan materi yang sudah disampaikan. Yang keempat, pastikan tugas dikerjakan semaksimal mungkin. Yang kelima, jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya atau kepada guru pengajar yang lainnya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Ingat ya. Oke, nah kita akan melanjutkan kepada materi berikutnya. Silakan disimak berikut ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks ulasan. Nah, baik itu strukturnya dan apa saja yang bisa diulas. Nah, apa saja yang bisa diulas? Nah, salah satunya adalah buku. Nah, pada buku itu sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada buku fiksi. Nah, yang kedua ada buku non-fiksi. Nah, di buku non-fiksi itu kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buku fiksi. Nah, di situ bisa kalian lihat sendiri pada tayangannya. Yang pertama ada pengertian, jenis, ciri-ciri, dan unsur-unsur fiksi. Setelah itu, ada analisis pesan dari buku fiksi yang sedang dibaca. Setelah itu, pada bagian terakhir ada bagaimana cara penyusunan ulasan dari buku fiksi itu sendiri. Kita masuk ke poin yang pertama dulu ya. Nah, pengertian jenis dan ciri-ciri buku fiksi. Fiksi itu kalian sudah tahu sendiri kan kalau fiksi itu adalah hayalan atau bersifat imajinatif. Jadi buku fiksi itu tidak bersifat nyata, bukan buku-buku fakta. Artinya dia hanya terbatas pada imajinasi dari si pengarang. Nah, namanya buku imajinasi. Jika kalian mencari faktanya di lapangan, itu tidak akan kalian temukan. Nah, itu adalah buku fiksi. Kita lanjut. Nah, itu bisa kalian baca sendiri bahwa buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita. Nah, itu ada kata kuncinya di situ dan bersifat imajinatif. Buku fiksi ini tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Nah, jadi anak-anak bisa dipahami ya di situ kalau itu sudah jelas ada kata kunci imajinatif. Artinya buku ini bersifat imajinasi atau khayalan dari pengarang buku itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis buku fiksi. Nah, buku fiksi itu ada apa saja? Yang pertama kita mengarah pada novel. Yang atas sendiri itu ada novel. Pasti kalian sudah familiar dengan novel. Nah, setelah itu ke bagian kanan, di situ ada roman. Nah, roman ini apa? Nah, roman ini adalah suatu kisah atau suatu buku yang menceritakan kisah seseorang dari dia hidup. Browsing na roman, browsing na roman. Nah, proses, salah. Aduh, lali aku. Golek salah. Tapi kita video sih. Golek salah. Sik.
Google di Google. Oh. Nah, pada bagian ini kita sudah bisa melihat di situ ada jenis-jenis buku fiksi. Nah, pada bagian atas ada novel. Nah, kalian pasti sudah familiar sekali dengan novel-novel. Nah, novel itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada novel sastra, ada juga novel populer. Nah, itu kalau novel populer itu adalah novel yang isinya itu tidak terlalu berat atau biasanya novel-novel ini seperti novel cinta-cintaan anak SMA, itu termasuk novel populer. Nah, kalau novel sastra itu yang tingkatannya lebih tinggi daripada novel populer. Nah, novel sastra ini biasanya isinya tuh campur aduk, ada politik di dalamnya, tetapi dalam makna tersirat. Nah, makanya untuk membaca novel sastra ini dibutuhkan pemahaman bahasa yang lebih tinggi. Setelah itu lanjut ke bagian kanan, di situ ada roman. Nah, roman ini apa? Roman ini adalah suatu buku atau suatu prosa yang menceritakan tentang sifat-sifat seseorang. Atau bisa juga, biasanya roman ini berisi tentang kisah percintaan. Kisah percintaan yang sangat dalam. Itu biasanya ada di dalam roman. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di situ ada kumpulan cerpen. Nah, jadi ini cerpen-cerpen yang dijadikan satu dalam sebuah bentuk buku. Nah, itu kumpulan cerpen. Itu termasuk dalam buku fiksi juga. Nah, next ke bagian kiri ada kumpulan puisi. Nah, kalau kumpulan puisi yang dijadikan sebuah buku itu disebut apa? Nah, jadi kumpulan puisi yang dijadikan dalam satu buku itu disebut sebagai antologi puisi. Itu adalah kumpulan-kumpulan puisi. Lanjut, bagian yang terakhir adalah drama. Nah, drama ini juga termasuk fiksi. Kenapa? Karena dia adalah karangan. Jadi dia adalah buatan seseorang. Artinya hanya terbatas pada imajinasi orang itu saja. Kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri buku fiksi bersifat rekaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia buatan. Dia adalah buatan dari si penulisnya atau si pengarangnya, maka disebut rekaan itu tadi. Kebenaran bersifat relatif. Nah, kenapa relatif? Karena bisa dibuktikan, bisa tidak. Nah, kalau fiksi itu mengambil cerita dari masyarakat. Nah, mungkin cerita itu akan ada, tetapi di dalamnya pasti sudah ditambahi unsur-unsur imajinasi yang ada di dalam otak si penulis itu tadi. Yang ketiga ada bahasa konotatif. Nah, bahasa-bahasa konotatif ini bahasa-bahasa yang bukan mengandung makna yang sebenarnya. Nah, saya sudah pernah menjelaskan ini. Nomor 4, tidak ada sistematika baku. Nah, berbeda dengan buku yang non-fiksi. Kalau buku yang non-fiksi tadi kan ketentuan penulisannya sudah ditentukan, mulai dari pembukaannya, latar belakang, tujuan, isi, penutup, itu sudah ditentukan. Tetapi kalau kalian menulis buku fiksi, itu tidak ada aturan yang mengikat. Artinya, ya kalian tinggal tulis aja apa yang ada di dalam otak kalian. Ya ngalir wis, tinggal nulis. Masalah nanti bagaimana hasilnya itu urusan belakang. Yang penting kita tulis dulu. Itu kalau menulis buku fiksi. Yang kelima, menyasar emosi pembaca. Kenapa bisa menyasar? Karena seperti yang sudah saya jelaskan, buku ini adalah bersifat imajinatif. Jadi, pasti buku ini dibuat dengan seemosional mungkin supaya pembaca itu lebih tertarik dengan buku yang disajikan. Oke, next kita masuk ke butir-butir penting dalam buku fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsiknya. Ini sangat penting. Di situ ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan latar. Nah, sepertinya saya sudah menjelaskan ini ya. Tokoh dan penokohan juga berbeda. Kalau tokoh itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau penokohan itu bagaimana cara si penulis untuk menjelaskan watak dari tokohnya? Bisa melalui ucapannya atau bisa melalui
ucapan dari tokoh lain. Jadi ada tokoh lain yang menceritakan bagaimana watak dari si tokoh ini. Sudut pandang juga sudah pernah saya jelaskan. Next, kita ke samping, ada unsur ekstrinsik. Kalau in itu di dalam, kalau X itu berarti di luarnya. Jadi, hal-hal dari luar yang mempengaruhi tentang buku fiksi itu tadi. Yang pertama, ada bahasa. Yang kedua, latar belakang pengarang. Jadi, latar belakang pengarang ini juga sangat mempengaruhi buku fiksi. Alasan si pengarang menulis buku itu juga sangat mempengaruhi. Setelah itu yang ketiga ada nilai-nilai dalam karya sastra. Nah, apakah buku ini memiliki manfaat? Kalau memiliki manfaat, termasuk manfaat apa? Bisa dari manfaat spiritualnya mungkin. Nah, itu adalah nilai-nilai yang dapat diambil. Nah, selanjutnya analisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. Nah, pesan dari buku fiksi yang dibaca, kita masuk pada poin yang pertama dulu. Oke, langkah menemukan pesan dalam karya sastra berupa novel atau cerpen. Yang pertama, pasti kalian harus membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Yang kedua, mencermati penokohan setiap tokoh dalam cerita. Yang dicermati adalah penokohannya, artinya adalah perwatakannya yang harus kalian cermati. Nah, setelah itu yang ketiga adalah mencatat bagian penting seperti peristiwa penting atau masalah di dalam cerita. Kan di dalam suatu cerita itu pasti ada suatu masalah yang diperbincangkan dari awal sampai akhir. Itu pasti ada. Yang keempat, mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Itu juga harus dicatat. Setelah itu yang terakhir, menentukan pesan atau amanat berdasarkan catatan-catatan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan, itu kalian tentukan apa pesan yang kalian dapatkan. Nah, ini langkah menganalisis pesan dari buku fiksi. Nah, yang pertama, cermati pesan yang Anda temukan. Kemudian, temukan bukti pendukung yang berkaitan dengan pesan tersebut. Nah, bukti pendukung ini berupa apa? Bukti pendukung ini bisa kalian temukan melalui dialog-dialog para tokoh atau prolog-prolog yang ada di dalamnya yang sekiranya bisa mendukung apa yang sudah kalian temukan di dalam buku ini. Yang nomor 2, kalian semua dapat menganalisis pesan dalam novel dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitkan pesan yang kalian temukan dengan nilai-nilai dalam kehidupan seperti moral, sosial, dan religi. Nah, jadi novel ini meskipun dia fiksi, tetapi dia juga tidak akan terlepas dari kehidupan masyarakat kita pada umumnya. Jadi, jika dihubungkan dengan kehidupan kita, itu pasti sangat berhubungan atau memiliki korelasi. Oke, langkah menyusun ulasan buku fiksi. Nah, yang pertama, langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Nah, bisa dilihat sendiri. Yang nomor pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diulas. Yang kedua, menyampaikan atau menyajikan fisik buku. Yang ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan dari bab per bab. Nah, yang keempat, membahas atau mengkritik fisik buku tersebut. Nah, jika kalian mengkritik sesuatu, nah itu berarti kalian harus memberikan setidaknya saran. Nah, karena kita nggak boleh hanya sekedar mengkritik tanpa memberikan saran. Itu namanya bukan kritik yang membangun ya, tetapi lebih ke arah menjatuhkan. Karena kita hanya bisa menyalahkan tanpa bisa membenarkan. Itu namanya bukan mengkritik. Nomor 5, memberikan pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Nah, jangan lupa setelah kita mengkritik, kan pasti di dalam buku itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus. Kita cantumkan juga dalam keunggulannya. Setelah itu yang keenam, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkan. Jadi, ulasan yang kalian tulis itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Supaya orang lain ini tahu apa sih kelemahan dan kelebihan dari buku yang sudah kalian baca. Nah, jadi sebagai bahan pertimbangan orang lain juga. Nah, itu bisa kalian tuliskan pada bagian nomor 6.
Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Sudah paham semua? Atau ada yang kurang jelas, kurang paham mungkin? Nah, itu bisa langsung kalian tanyakan kepada saya atau kepada guru pengajar kalian. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Cukupi kebutuhan vitamin kalian ya untuk menunjang kesehatan tubuh kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.